Ya, anak-anakku sekalian, bertemu kembali kita di pembelajaran kali ini ya. Dan kalian tentunya dalam keadaan sehat semua ya. Oke, salam sehat selalu untuk kalian semua. Dan saat ini kita akan kembali belajar masih di tematik tema 8 ya. Kali ini kita belajar di subtema yang pertama, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Dengan temanya perbedaan waktu dan pengaruhnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita belajar. Ya, kita kali ini akan belajar IPA, di mana kita akan belajar tentang gerak rotasi bumi. Yang pertama, dalam tata surya, bumi berputar mengelilingi matahari bersama-sama dengan planet-planet lain ya. Jadi, bumi itu berputar mengelilingi matahari. Ya, jadi mataharinya itu diam. Ya. Lanjutkan. Selain berputar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya, bumi juga berputar pada poros bumi. Jadi, matahari itu sebagai pusat tata surya. Yang berikutnya, berputarnya bumi pada porosnya itu disebut dengan rotasi bumi. Satu kali putaran bumi memerlukan waktu 23 jam, 56 menit dan 4,69 detik atau 24 jam jika dibulatkan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali rotasi itu disebut dengan kala rotasi. Satu kali rotasi bumi disebut 1 hari. Jelas ya? Kita lanjutkan. Sekarang akibatnya dari rotasi bumi itu apa saja? Akibat dari rotasi bumi itu yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, terjadinya perubahan waktu. Yang ketiga, bentuk planet bumi menjadi bulat dengan pepat di kedua kutubnya. Lalu yang keempat, terjadinya pembelokan arah angin. Yang kelima, terjadinya gerak semu harian matahari. Yang keenam, adanya penanggalan Masehi. Dan yang ketujuh, adanya pembagian waktu di berbagai belahan dunia. Nah, itu tadi adalah beberapa akibat dari adanya rotasi bumi. Paham ya anak-anakku ya? Oke, kita lanjutkan. Bumi yang menghadap matahari itu akan mengalami siang ya. Jadi bumi yang menghadap matahari itu akan mengalami siang. Nah, sedangkan bumi yang membelakangi cahaya matahari berarti mengalami apa? Mengalami malam ya. Jadi kalau yang menghadap matahari itu mengalami siang, tetapi kalau yang membelakangi matahari itu mengalami malam. Oke, lanjut. Gerak semu harian matahari merupakan gerakan seolah-olah matahari berjalan dari timur ke barat. Jadi seolah-olah ya. Seolah-olah. Dan perlu kalian ketahui bahwa matahari itu tetap ya, tidak bergerak ya. Matahari itu tetap ya. Ya. Lanjut. Adanya garis bujur menyebabkan terjadinya perbedaan waktu di berbagai belahan dunia. 0 derajat bujur berada pada kota Greenwich. Greenwich itu di Inggris ya. Standar waktu di dunia dikenal dengan istilah Greenwich Mean Time atau biasa disingkat dengan GMT ya, GMT. Oke. Jelas anak-anakku ya untuk pelajaran IPA ini ya. Ini sangat menarik sekali ya pelajaran IPA tentang bumi ya. Kita lanjutkan. Dari pelajaran IPA tentang rotasi bumi, kita beralih ke bahasa Indonesia di mana kita akan pelajari lagi tentang teks non-fiksi ya. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi ya. Hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Cerita non-fiksi merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Ya, itu tadi cerita non-fiksi. Nah, karya sastra yang termasuk non-fiksi itu apa saja? Ada jenis karangan eksposisi, ada argumentasi, ada fungsional, opini, biografi, jurnalisme, serta tulis-tulisan sejarah ya. Tulisan-tulisan sejarah, ilmiah atau
ekonomi. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh karya sastra yang termasuk ke dalam non-fiksi. Ya, paham ya anak-anakku ya? Oke, kita lanjutkan. Teks non-fiksi membutuhkan adanya pengamatan dan data sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan ya. Untuk mengetahui informasi dalam bacaan, kita harus membaca bacaan tersebut dengan seksama. Nah, membaca memindai sering disebut membaca scanning. Scanning merupakan teknik membaca sekilas dan cepat tetapi teliti dengan maksud menemukan dan memperoleh informasi tertentu dari sebuah bacaan. Ya, jadi membaca memindai itu sering disebut membaca scanning. Ya, membaca scanning itu membaca yang bagaimana? Yaitu teknik membaca sekilas dan cepat tetapi teliti. Ya, oke. Kita lanjutkan. Dari bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi, kita beralih ke seni musik. Kita akan belajar SBDP ya. Notasi atau yang lebih dikenal dengan not itu adalah dokumentasi dari sebuah karya musik. Nah, setiap dua not atau nada yang berdekatan ya, itu memiliki jarak yang disebut dengan interval. Nah, interval nada diatonis itu dibagi menjadi dua, yaitu apa? Iya, diatonis mayor dan diatonis minor. Tentunya kalian masih ingat ya pelajaran ini ya. Oke, diatonis mayor itu tangga nada diatonis yang susunan nadanya berjarak berapa? Iya, 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sedangkan diatonis minor itu tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ya. Jangan terbalik ya. Oke. Pentatonis adalah tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Ya, kita lanjutkan. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonis adalah apa? Ya, gamelan ya. Ini pernah dipelajari di tema-tema yang lalu ya. Oke, kita lanjutkan. Sebagai contoh interval pada alat musik gamelan, itu berdasarkan larasnya itu ada slendro dan pelok. Pernah mempelajari juga ya kalian ya. Ya, slendro itu jirolumonem. 1, 2, 3, 5, 6 itu notnya do, re, mi, sol, la. Tapi ini kalau slendro itu biasanya dalam bahasa Jawa ya. Dan pelok pun juga seperti itu. Ya, karena biasanya gamelan itu berasal dari daerah Jawa. Paham ya anak-anakku ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke pelajaran yang berikutnya. Ya, dari SBDP tentang seni musik kita beralih ke pelajaran PPKN di mana kita akan pelajari hak dan kewajiban warga negara lagi ya. Berikut ini adalah kewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga keberagaman bangsa. Yang pertama, pasti menghormati perbedaan yang ada ya. Baik itu perbedaan suku, perbedaan ras, agama, dan golongan. Lalu kewajiban yang kedua yaitu memelihara hak dan kewajiban umat beragama. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu kewajiban yang keempat adalah memegang teguh semangat dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan merawat kemajemukan menjadi kekayaan bangsa. Masih ingat ya semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Ya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, jelas ya anak-anakku ya? Oke, kita lanjutkan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan warga negara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, menjalankan program penanaman 1000 pohon. Yang kedua, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau ke laut. 3, mengurangi pencemaran udara atau polusi udara ya. Lalu yang keempat, tidak melakukan perburuan liar dan perusakan alam. Yang kelima, melakukan sosialisasi lingkungan hidup ya. Nah, itu tadi adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan warga negara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya, kita lanjutkan dari PPKN tentang kewajiban warga negara ya. Kita lanjut ke negara-negara kawasan Asia Tenggara.
ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ya, di Bangkok, Thailand. Nah, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 itu diprakarsai oleh berapa negara? 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Melalui penandatanganan apa? Iya, penandatanganan Deklarasi Bangkok. Ya, masih ingat ya kalian ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan berbicara tentang karakteristik negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya, selain Indonesia ya. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu negara Singapura. Bagaimana ketampakan alam negara Singapura? Yang jelas, Selat Johor itu memisahkan Malaysia dengan Singapura. Lokasi tertinggi di Singapura itu berada di Bukit Timah. Cuaca di Singapura dikategorikan sebagai hutan hujan tropis. Cagar alam yang terkenal itu terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Taman botani yang terkenal di Singapura adalah Singapore Botanic Garden ya. Itu tadi adalah kenampakan alamnya. Lalu bagaimana keadaan sosial budayanya? Oke. Penduduk Singapura terdiri atas mayoritas etnis Tionghoa. Mayoritas rakyat Singapura itu menganut agama Buddha dan Tao. Ya, itu tadi keadaan sosial budayanya. Nah, sekarang bagaimana keadaan ekonominya, kegiatan ekonominya di Singapura? Oke. Bidang ekspor, perindustrian dan jasa itu merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian di Singapura. Singapura merupakan negara yang paling maju perekonomiannya di Asia Tenggara. Nah, itu tadi adalah karakteristik negara Singapura. Sekarang kita beralih ke negara berikutnya, yaitu adalah negara Malaysia. Bagaimana ketampakan alamnya? Malaysia adalah negara bekas jajahan Inggris. Malaysia itu mempunyai 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, Malaysia Barat itu terletak di Semenanjung Malaka, berbatasan dengan Thailand di utara dan Singapura di selatan, ya. Sedangkan Malaysia Timur itu terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia dan Brunei Darussalam. Sekarang gunungnya. Gunung tertinggi adalah Gunung Kinabalu yang terletak di Malaysia Timur. Nah, ada selat yang memisahkan antara Malaysia dengan Indonesia, yaitu Selat Malaka, ya. Nah, itu tadi adalah beberapa ketampakan alam di Malaysia. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang keadaan sosial dan budayanya. Sebagian besar penduduknya itu merupakan etnis Melayu. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu dan agama resmi di Malaysia itu adalah Islam. Nah, sekarang bagaimana keadaan ekonominya di Malaysia? Sumber daya alam di Malaysia itu menghasilkan bahan tambang, yaitu apa? Biji timah dan gas alam. Ya. Pada sektor perkebunan, Malaysia termasuk eksportir besar untuk getah karet dan kelapa sawit. Nah, Malaysia itu dikenal sebagai negara yang memproduksi CPO, yaitu apa? Minyak kelapa sawit sebagai minyak goreng terbesar di dunia. Nah, itu tadi adalah karakteristik di negara Malaysia. Ya, dari negara Malaysia kita beralih ke Thailand. Bagaimana keadaan alamnya ya di Thailand? Ya, di Thailand itu dibedakan menjadi 4 wilayah. Yang pertama wilayah dataran rendah, dialiri oleh Sungai Chao Phraya. Wilayah yang kedua yaitu daerah pegunungan, ya. Gunung tertingginya itu adalah Gunung Doi Intanon. Lalu wilayah yang ketiga itu adalah Pegunungan Kapur, ya. Di bagian timur itu disebut Pegunungan Plato. Lalu wilayah yang keempat itu adalah Tanah Genting Kra, ya. Itu tadi wilayah di Thailand. Sedangkan iklim di Thailand itu adalah tropis dan beriklim muson. Ya, itu tadi adalah ketampakan alamnya. Nah, sekarang keadaan sosial dan budayanya.
Sebagian besar penduduknya itu adalah penduduk asli, yaitu suku Thai dan Lao. Sebagian besar penduduknya itu memeluk agama Buddha. Ya. Oke, kita lanjutkan ke keadaan ekonominya di Thailand. Hasil padinya terbesar di Asia Tenggara, sehingga Thailand itu disebut sebagai lumbung padi Asia. Sektor pariwisata ya, sektor pariwisata merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara Thailand ya, karena memang terkenal ya pariwisatanya di sana ya. Oke. Dari Thailand kita beralih ke Filipina. Keadaan alam di Filipina ya, pulau-pulau besar di Filipina itu ada Mindanao dan Luzon. Di Pulau Mindanao gunung tertingginya yaitu Gunung Apo, sedangkan di Pulau Luzon itu gunung tertingginya adalah Gunung Mayon. Nah, sekarang keadaan sosial dan budayanya. Penduduk asli Filipina itu adalah suku Aeta. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog ya. Masih ingat ya, ini dulu pernah kita pelajari juga. Sebagian besar penduduknya menganut agama Katolik. Negara Filipina pernah dijajah oleh bangsa Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang. Nah, di sana itu ada istana kepresidenan Filipina yang bernama apa? Iya, bernama Malacanang ya, yang terletak di Manila. Oke, kita lanjutkan. Kota pelabuhan terbesar di Pulau Luzon itu bernama Cavite atau tulisannya Cavite ya. Oke. Keadaan ekonominya di Filipina itu sektor-sektor ekonomi Filipina itu antara lain sektor pertanian, industri, dan pertambangan. Nah, itu tadi adalah karakteristik di negara Filipina. Jelas ya anak-anakku ya? Dari Filipina ya, kita terbang lagi ke Brunei Darussalam ya. Keadaan alam di sana di Brunei Darussalam berbatasan dengan Malaysia Timur di selatan, barat, dan timur ya. Jadi berbatasan dengan Malaysia Timur di selatan, barat, dan timur. Terus berbatasan dengan Laut Cina Selatan di bagian utara. Sedangkan iklimnya adalah iklim tropis. Untuk keadaan sosial dan budayanya ya, sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Nah, di Brunei Darussalam itu Islam adalah agama resmi Brunei Darussalam dan Sultan itu merupakan kepala agamanya. Sedangkan budayanya itu hampir sama dengan budaya Melayu ya, yaitu mendapat pengaruh kuat dari Islam dan Hindu. Untuk keadaan ekonominya di Brunei Darussalam itu bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas ya. Karena apa? Karena pendapatan terbesar itu mereka dari minyak bumi. Pendapatan per kapita Brunei Darussalam itu memang tertinggi ya di antara negara-negara ASEAN ya. Nah, itu tadi adalah karakteristik dari negara Brunei Darussalam. Oke, kita lanjutkan. Dari Brunei Darussalam kita terbang lagi ke Vietnam ya. Nah, kenampakan alam di Vietnam. Sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Di sebelah barat laut berbatasan dengan Laos. Di sebelah barat daya berbatasan dengan Kamboja. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Terus di bagian utara itu terdapat Gunung Sin Hau. Dan di bagian selatan itu terdapat Gunung Chuyangsin ya. Nah, untuk melihat perbatasan-perbatasan ini kalian bisa lihat pada peta dunia ya nak ya. Kalian siapkan peta-petanya ya. Oke, kita lanjutkan. Keadaan sosial budaya di Vietnam itu Vietnam merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih menganut paham komunis. Kelompok etnis terbesar adalah Viet dan Kinh. Kebudayaan Vietnam berpegang teguh pada Konfusianisme yang menekankan pada tugas-tugas yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan keadaan ekonominya, sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah bertani. Yang hasil utamanya tentunya adalah padi.
Ya, kita lanjutkan dari Vietnam, kita terbang lagi nih ya. Kita terbang lagi ke Myanmar ya. Keadaan alam di Myanmar ya. Myanmar merupakan negara tropis yang subur. Bagian selatan terdapat pantai sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman. Sungai yang paling besar adalah Sungai Irrawaddy. Wilayah bagian selatan itu beriklim tropis, sedangkan di sebelah utara itu beriklim subtropis ya. Lalu bagaimana keadaan sosial dan budayanya di Myanmar? Oke, sebagian besar penduduknya adalah keturunan Tibet-Birma. Bentuk negaranya republik dengan kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Nah, bagaimana dengan keadaan ekonominya? Perkembangan ekonominya agak terlambat ya dibanding dengan negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Beberapa produk pertanian yang dihasilkan itu hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, misalnya padi, kayu jati, jagung, dan kapas. Jadi hanya untuk di negara Myanmar itu sendiri ya. Itu merupakan produk pertaniannya. Oke, dari Myanmar, ayo kita terbang lagi ya, pakai pesawat ya. Langsung kita menuju ke Laos ya. Laos, keadaan alamnya. Gunung tertinggi di Laos adalah Gunung Pao Bia. Laos diselimuti hutan lebat yang kebanyakan bergunung-gunung. Nah, di Laos itu mengalir Sungai Mekong. Iklimnya di Laos itu iklimnya tropis dan dipengaruhi oleh angin musim. Nah, untuk keadaan sosial dan budayanya itu penduduk Laos banyak menganut agama Buddha Theravada. Sedangkan keadaan ekonominya itu hasil produksi pertanian itu berupa getah damar dan padi. Sedangkan hasil tambangnya itu berupa tembaga dan perak. Nah, itu tadi adalah karakteristik negara Laos. Ya, kembali lagi kita terbang dari Laos ke Kamboja ya. Keadaan alam di Kamboja. Oke, Kamboja terletak di antara semenanjung Indochina. Dialiri Sungai Mekong yang menyebabkan tanahnya menjadi subur. Salah satu pegunungan terbesar adalah Pegunungan Kardamon. Terus di Kamboja ya, di Kamboja itu beriklim tropis. Nah, sekarang bagaimana keadaan sosial dan budaya di Kamboja? Sistem pemerintahnya adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Agama yang paling banyak dianut adalah agama Buddha. Nah, di Kamboja itu terdapat kuil Angkor Wat sebagai peninggalan sejarahnya. Nah, bagaimana keadaan ekonominya di Kamboja? Kondisi ekonomi negaranya itu belum cukup stabil ya, jadi belum stabil. Nah, beberapa hasil pertaniannya itu apa saja? Ada padi, ada jagung, dan karet ya. Nah, itu tadi adalah karakteristik negara Kamboja. Ya, paham ya anak-anakku ya untuk karakteristik negara-negara di Asia Tenggara? Ya, kita lanjutkan. Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia itu pada tahun 1999 dan merdeka penuh dari perwalian PBB itu pada tahun 2002. Sistem pemerintahan Timor Leste adalah republik dengan kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Nah, masalah yang dihadapi oleh Timor Leste itu apa saja? Yang pertama itu adalah kondisi politik yang belum stabil. Lalu yang kedua itu pemerintahannya sering mengalami pemberontakan militer. Lalu masyarakat Timor Leste itu sangat bergantung pada sektor pertanian dan kopi itu merupakan produk andalannya ya. Timor Leste ya dulunya adalah Timor Timur. Terus memisahkan diri dengan Indonesia. Jadi dia berdiri sendiri dengan nama Timor Leste. Nah, anak-anakku, jelas ya untuk materi pada hari ini? Nah, anak-anakku,
itulah materi yang bisa disajikan pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih kalian sudah memperhatikan materi ini meskipun masih pembelajaran secara online ya. Kalian tetap semangat ya untuk melihat video yang disampaikan pada pembelajaran kali ini. Dan pesan Mem, kalian tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan selalu, cuci tangan selalu meskipun kalian di rumah, tapi kalian harus tetap semangat dalam belajar kalian ya. Kita berdoa semua supaya virus ini segera berlalu ya, segera berlalu dari negara kita tercinta ini dan bahkan dari dunia ini, sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya. Oke, sampai jumpa anak-anakku semua, sampai bertemu kembali di materi yang selanjutnya. Salam sehat selalu.